Kita mulai dengan bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang barokah untuk kita semua. Di hadapan Anda ada dua menu YouTube. Ini akan menjadi penjelasan saya pada malam ini, walaupun sebenarnya ini sudah dibahas oleh video saya sebelumnya dan oleh para YouTuber lain. Tetapi hal ini menjadi permasalahan utama di mana kita terus mengalami pengurangan jumlah subscriber. Jadi hari ini kita mendapatkan 10, ternyata 8, 7, bahkan bisa jadi 15 berkurang pada hari itu juga. Walaupun secara trending, secara traffic, dan secara grafik, semua channel itu prosesnya meningkat. Kenapa? Masih terjadi pengurangan jumlah subscriber. Ini menunjukkan bahwa para YouTuber pemula belum memahami cara melakukan subscribe yang benar, sehingga subscribe yang dia lakukan dianggap tidak sah dan tidak baik. Yang ingin pertama saya jelaskan adalah di channel YouTube biasa, bukan di YouTube Studio. Kita sudah paham bahwa ada menu notifikasi. Notifikasi ini memberikan kita pemberitahuan tentang siapa yang mengomentari video kita, atau orang membalas komentar kita, bahkan termasuk like dan tanda love mungkin ya, istilahnya apa saya nggak paham. Di notifikasi ini tampak di layar Anda pada 4 jam yang lalu saya mendapatkan satu subscriber baru dengan nama Juragan Galon. Mohon izin kepada Juragan Galon untuk menjelaskan hal ini, dan saya coba klik channel ini, dan kebetulan saya belum melakukan subscribe terhadap channel ini. Rata-rata, ini mohon diperhatikan dengan baik, rata-rata orang ketika sudah mendapatkan notifikasi dari subscriber baru, contoh Juragan Galon ini, dia klik kembali channel ini dan langsung menonton baik 3 menit, 5 menit, sampai 1 durasi full, dan kita melakukan proses sub. Itu sebenarnya tetap cara yang salah. Kenapa disebut cara yang salah? Karena Juragan Galon ini masih masuk ke dalam proses verifikasi oleh pihak channel YouTube. Ketika proses verifikasi ini belum selesai dilakukan dan kita melakukan proses sub, itu masih dianggap sebagai interaksi yang mencurigakan dan indikasi proses sub for sub. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke channel YouTube Studio. Ini untuk memperjelas penjelasan pertama tadi. Nah, kita tadi tahu bahwa ini Juragan Galon yang sudah melakukan proses sub ke saya, dan dia mengomentari video saya di 4 jam yang lalu. Ini adalah buktinya. Cuma tolong Anda perhatikan dengan seksama, antara Juragan Galon dengan Mulia CMS ini ada perbedaan. Perbedaannya adalah jika Mulia CMS ini ada gambar merah dengan logo YouTube dan ada penjelasan sudah melakukan subscriber secara publik selama 1 bulan. Dan ini untuk memperjelas selama 3 hari. Berarti verifikasinya antara 1 sampai 2 hari. Setelah proses verifikasi Juragan Galon ini selesai, maka Juragan Galon ini akan mendapatkan tanda merah ini. Dan inilah channel-channel yang sudah aman untuk kembali kita subscribe. Jika saya melakukan proses pada Juragan Galon ini sebelum ada gambar merah ini, maka subscribe saya ke Juragan Galon bisa dianggap tidak sah, dan begitu juga Juragan Galon ketika melakukan sub ke saya dianggap tidak sah. Jadi dua-duanya dirugikan. Kenapa ini bisa terus terjadi? Lagi-lagi satu, pemahaman kita, yang kedua kesabaran kita. Kita seringkali ketika mendapatkan notifikasi, mendapatkan subscriber baru, maka kita langsung menuju ke channel tersebut dan melakukan subscribe ulang. Itu adalah interaksi yang mencurigakan dan terindikasi melakukan proses sub for sub. Artinya kita janjian untuk saling sub. Itu yang penjelasan pertama. Seandainya Juragan Galon ini tidak
pernah kembali lagi ke channel YouTube saya, maka ini pun akan dianulir. Artinya hari ini Juragan Galon menonton video saya dan melakukan proses subscription. Tapi setelahnya dia tidak pernah kembali, maka ini akan dianulir kembali. Kecuali dia menonton setelah 1 atau 2 kali dan dia kembali lagi per minggu atau per bulan, itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Nah, untuk proses verifikasi ini sangat panjang dan sangat banyak sebenarnya. Kita bisa lihat di dashboard YouTube. Kita sudah masuk ke dashboard YouTube. Di sini ada jumlah subscriber saya 153 dan di bawah ada subscriber baru. Kita klik lihat semua menu ini. Untuk lebih mudah menghitung, kita jadikan halamannya per 50. Di sini ada 50 halaman kali 50. Jika 50 halaman kali 50 itu sudah 250. Berarti jumlahnya beda dengan 153 tadi. Di sini jumlahnya 250. Maka kita lihat berapa jumlah sebenarnya orang yang sudah melakukan subscribe ke channel saya tapi masih dilakukan proses verifikasi dan masih dianggap tidak sah. Oke, ini halaman akhirnya adalah 50 per halaman. Jadi jumlah totalnya adalah 374. Jadi ada 374 orang yang lolos verifikasi pertama. Sedangkan di dashboard yang awal 153. Jadi ada separuh lebih orang yang melakukan subscriber ke channel saya itu dengan cara yang salah, dengan metode sub for sub. Mungkin kesalahannya bisa dilakukan oleh saya sendiri atau dilakukan oleh mereka. Sehingga channel YouTube masih memverifikasi kebenaran dan keabsahan proses subscription yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Oke, yang selanjutnya yang menjadi penekanan adalah yang pertama, kita jangan melakukan proses subscription berdasarkan notifikasi. Ketika Anda mendapatkan satu notifikasi dari seseorang, contoh ini channel Kata Hati 8 jam yang lalu. Kita klik dan kita tonton, berapapun lama Anda menonton, berapapun video yang Anda selesaikan, ketika melakukan subscribe pada saat channel ini sedang diverifikasi, itu tetap terindikasi sebagai interaksi mencurigakan. Tunggu sampai si channel Kata Hati ini muncul di komentar kita dengan tanda merah seperti ini. Jadi saya tidak akan melakukan subscription dulu pada Juragan Galon ini sampai Juragan Galon muncul. Bagaimana Juragan Galon ini bisa mengingatkan saya? Dia harus menonton kembali video saya 1 atau 2 hari ke depan. Sehingga muncul di sini tanda merah. Dan baru saya akan kembali melakukan proses subscription. Jika semua sudah tertib seperti itu, sudah memahami prosedur yang tepat, jeda aman 1 kali 24 jam, bahkan 2 kali 24 jam, ditambah kunjungan lebih dari 1 kali, maka proses pengurangan subscription, proses subscriber yang terus berkurang setiap hari, maka akan terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Mudah-mudahan kita selaku pemula yang berniat melakukan subscription pada seseorang dengan niatan sub for sub tadi harus menggunakan prosedur dan protokol yang benar agar apa yang kita lakukan menjadi tidak sia-sia. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.